Halo guys, balik lagi di Heroes Backs. Kali ini saya akan memberikan penjelasan dari ending The Umbrella Academy season ketiga, perjanjian apa aja yang dibuat sama Allison, dan penjelasan tentang mid-credit scene-nya. Tetapi sebelumnya, spoiler warning buat kalian yang belum menonton filmnya. So, let's go! Ketika para Umbrella Academy berhasil balik ke tahun 2019, mereka dikejutkan bahwa yang harusnya itu adalah rumah mereka, The Umbrella Academy, ternyata sekarang berubah menjadi The Sparrow Academy dengan anggota yang berbeda. Di hari yang sama ketika mereka tiba, sesuatu bernama Kugel Blitz yang bentuknya mirip kayak black hole muncul di basement Sparrow Academy. Nah, jadi di season kedua pas mereka balik ke tahun 1960-an, Vanya yang sekarang merubah namanya menjadi Victor yang merupakan anggota terkuat Umbrella Academy gak sengaja mentransfer kekuatannya ke Harlan muda yang ketika itu lagi sekarat. Terus ketika Harlan udah dewasa, diketahui fakta bahwa kekuatannya bisa terhubung dengan para Umbrella Academy. 1 Oktober 1989, hari di mana ibunya Harlan meninggal, merupakan hari yang sama dengan hari di mana para orang tua The Umbrella Academy seharusnya melahirkan. Saat bayi-bayi super itu hendak tumbuh di dalam rahim ibunya, Harlan merasakan kehadirannya. Di saat yang sama, ibu Harlan meninggal. Jadinya Harlan emosi, lost control, dan gak sengaja ngebunuh para ibu dari anggota The Umbrella Academy yang ngebuat para anggota itu gak jadi lahir. Jadi, di timeline 2019 ini, para Umbrella Academy yang harusnya gak ada karena ya gak pernah dilahirin, tiba-tiba ada, sehingga hal ini menciptakan The Grandfather Paradox. Ancaman Kugel Blitz sangat berbahaya terhadap seluruh semesta, bahkan The Commission yang berada di luar garis dan waktu pun sampai ketakutan. Kugel Blitz sangat mustahil diatasi tanpa balik ke masa lalu, kayak misal mencegah ibu mereka terbunuh, yang mana hal ini juga mustahil dilakukan karena 2 koper time travelnya The Commission udah rusak. Satu-satunya jalan keluar dari masalah itu adalah masuk ke The Oblivion. The Oblivion merupakan sebuah dimensi lain yang terletak di kamar hotel The Obsidian. Kalau di komik, The Oblivion digunakan sama Hargreaves sebagai penjara bagi para penjahat super. Dan banyaknya kecoa yang bermunculan di film itu karena kalau di komiknya, kecoa merupakan makanan yang disajikan untuk para tahanan di situ. Di filmnya, The Oblivion berisi mesin yang bisa mengatur serta membangun kembali alam semesta yang pernah dihancurkan. Sir Reginald Hargreaves menjelaskan bahwa mesin itu bisa diaktifkan dengan menggunakan 7 lonceng, yang ternyata 7 lonceng yang dimaksud itu adalah 7 manusia super ciptaan Hargreaves yang masih hidup. Ketika mereka berdiri di atas lantai berlogo bintang itu, mereka menciptakan sebuah segel Illuminati yang membuat mesin pengatur semesta menyala. Di saat itulah terungkap bahwa bangunan Hotel Oblivion cuma ilusi dan sekarang mereka berada di dalam mesin itu sendiri yang bentuknya kayak Matrix. Mesin kemudian menarik percikan cahaya dari ketujuh anggota tim yang membuat Allison protes ke Reginald karena dia pikir hal itu bisa ngebunuh mereka. Nah, percikan ajaib itu merupakan sesuatu yang zaman dahulu pernah disebar sama Reginald. Lalu, di adegan pembuka season ketiga, diketahui bahwa cahaya ajaib itulah yang membuat banyak wanita di seluruh dunia hamil dan melahirkan di hari yang sama secara misterius. Serta anak yang dilahirkan mempunyai kekuatan super. Dan ini mungkin bagian dari rencana Reginald Hargreaves, yaitu membuat manusia super sebagai wadah untuk mentransfer cahaya ajaib dari dunia asalnya, lalu dibawa ke The Oblivion sebagai bahan bakar untuk menyalakan mesin yang bisa mereset ulang universe. Dengan mesin itu, mungkin dia memprogram ulang alam semesta dengan cara mencegah kiamat di planet asalnya dan mencegah kematian istrinya. Dia juga pernah berkata, I've seen worlds end in ways that would knock your socks off, old man. Di season ketiga juga terungkap bahwa tujuan utama dari Sir Reginald Hargreaves adalah menghidupkan kembali istrinya yang udah mati. Dia juga menjaga tubuh istrinya dengan cara dibekukan di tabung kriogenik agar tetap utuh dan ditempatkan di bulan. Seperti yang kita tahu di season pertama, Luther dikirim ke bulan tanpa dikasih tahu maksud dan tujuannya apa. Ternyata selama ini Luther dikasih misi terpenting, yaitu menjaga istrinya tetap aman. Hargreaves sendiri mungkin sudah bolak-balik keliling semesta, bahkan mungkin time travel untuk mencari tahu kombinasi peristiwa apa yang akan menuntunnya untuk menemukan jalan keluar terbaik untuk memperbaiki alam semesta agar berakhir dengan sama-sama menguntungkan. Jadi win-win solution, planetnya Hargreaves gak kiamat, bumi juga gak kiamat, dan istrinya gak mati. Di adegan flashback season pertama, pada saat Reginald pertama kali sampai ke Amerika, perhatikan cap dari petugas imigrasi ini. Di situ tertulis 1928, tapi di season ketiga ini, ternyata Hargreaves sudah ada di bumi sejak tahun 1918 untuk mencari portal ke dimensi lain. Bahkan, walau sudah menemukan portal itu, dia tetap nggak bisa masuk ke dalam karena di dalamnya terdapat penjaga yang melindungi bagian dalam dari portal dimensi itu.
Lalu dia ngetes kemampuan penjaga portal dimensi itu dengan memasukkan para tentara terlatih ke dalamnya. Ternyata, para tentara itu bisa dibunuh dengan sangat mudah oleh penjaga portal dimensi itu. Nah, mungkin dari situlah dia kepikiran untuk bikin tim berkekuatan super buat mengalahkan penjaga portal, agar dia bisa mengakses mesin yang bisa mengatur ulang alam semesta. Jadi dia balik ke masa lalu buat nyebar cahaya ajaib, melewati siklus bayi-bayi dan anak-anak super yang berbeda-beda, sampai dia bisa masuk ke The Oblivion bersama ketujuh anak super lainnya. Itulah kenapa dia hanya mengadopsi 7 anak saja, karena ya dia cuma butuh 7 orang untuk menciptakan segel. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Reginald Hargreaves bisa time travel? Nah, di basement Sparrow Academy ada poster bertuliskan The Televator. Di komiknya, The Televator adalah sebuah alat yang bisa melakukan perjalanan antar ruang dan waktu, bahkan antar dimensi. Lalu di season kedua ada catatan blueprint tentang rencananya yang akan membuat The Televator. Seperti yang dia katakan ke Five bahwa dia udah melihat banyak kiamat. Mungkin itulah cara dia melarikan diri, teleportasi ruang dan waktu untuk menghindari kiamat. Lalu apa kesepakatan yang dibuat Allison sama Reginald di malam pernikahan Luther dan Sloane? Mungkin di sini Allison menawarkan untuk ngomong ke keluarganya, meyakinkan mereka untuk bergabung dengan Reginald masuk ke The Oblivion. Meskipun dia nggak berhasil ngebujuk semua keluarganya ikut masuk ke dalam rencana The Oblivion, tapi seenggaknya Allison udah berusaha sebisanya. Ini semua Allison lakuin demi hidup bersama keluarganya. Jadi sebagai imbalannya, Reginald memprogram universe baru di mana Allison punya 2 hal yang sangat berharga di hidupnya yang hilang di semua timeline, yaitu Claire, putrinya di timeline 2019, dan Ray, suaminya di timeline 1960-an. Universe yang baru ini merupakan dunia yang sempurna bagi Allison karena semua masalah di 2 season sebelumnya sekarang nggak ada. Di season pertama, setelah Patrick, suaminya Allison ngeliat Allison pakai kekuatan rumor ke anaknya, Allison langsung digugat cerai, dan Patrick ngambil hak asuh Claire. Lalu di season kedua, dia terpaksa ninggalin Ray suaminya untuk balik ke masa depan. Nah, sekarang di timeline yang baru ini, Allison telah berhasil mendapatkan 2 orang yang sangat dia cintai dari 2 waktu yang berbeda di satu tempat. Reginald juga berhasil mendapatkan semua yang dia inginkan dan menciptakan dunia yang gak cuma istrinya doang yang hidup bersamanya, tapi dia nampak semakin kaya raya, punya bisnis yang lebih besar kali ini. Selanjutnya, kita bahas nasib anggota Umbrella Academy dan Sparrow Academy lainnya. Mereka semua muncul di universe baru dengan keadaan yang sangat berbeda. Luther tanpa tubuh King Kong-nya, Jerry Diego yang tadi dipotong sama salah satu penjaga sekarang ada lagi, dan Five yang tangannya tadi buntung sekarang ada lagi. Selain itu, mereka semua juga kehilangan kekuatannya. Mereka mungkin aja kehilangan kekuatannya ketika partikel cahaya itu dihisap dari tubuh mereka oleh mesin The Oblivion. Yang berarti Allison masih punya kekuatannya, tapi teori itu nggak sepenuhnya ngejelasin bagaimana tubuh Luther balik ke tubuh manusia lagi, serta Jerry Diego dan Five yang utuh lagi. Lalu di adegan mid-credit scene, kita diperlihatkan band yang lagi naik kereta bawah tanah di Korea Selatan dengan tujuan stasiun Yoido. Menurut saya, mungkin di adegan ini masih clue bahwa di season keempat kita akan melihat adanya doppelganger. Ini karena jika diperhatikan lebih detail lagi, band yang ini tuh nggak punya bekas luka kayak band versi Sparrow Academy. Ditambah gaya rambutnya juga beda. Gaya rambut band yang ini klimis, rapi, sama kayak band versi Umbrella Academy. Kalau band versi Sparrow Academy kan rambutnya cenderung berantakan. Adegan ini juga termasuk adegan callback ke adegan pembuka season ketiga, di mana ada seorang gadis muda Korea di kereta bawah tanah yang tubuhnya kemasukan cahaya ajaib, lalu tiba-tiba melahirkan di saat itu juga. Masih belum jelas apakah band di timeline ini itu dilahirkan di kereta yang sama, dan belum jelas juga apakah band yang ini punya kekuatan. Lagi pula, Reginald mungkin di sini memutuskan buat nggak perlu nyebar cahaya ajaib lagi di universe yang udah dia atur pakai mesin The Oblivion. Doppelganger juga dibahas sama Five secara lebih jelas di episode pertama tentang dia yang berencana ketemu kembarannya di timeline ini. Dad didn't adopt us as babies, but those babies still existed here. Odds are we each have identical versions of ourselves. Our doppelganger. Doppels probably aren't even in the same time zone as us. Rencana itu nggak tercapai di season ketiga karena ibu dari para Umbrella Academy meninggal sebelum mereka lahir. Tapi mungkin ini juga clue untuk season 4 tentang kehadiran doppelganger. Kalau para anggota Umbrella Academy punya kekuatan lagi dan doppelgangernya juga punya kekuatan yang sama, bakalan seru banget ngeliat mereka bertarung dengan diri mereka sendiri kayak yang dilakuin sama Five di season kedua. Teori tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan kekuatannya lagi adalah dengan menggunakan The Televator. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mesin ini tuh nggak cuma bisa melakukan perjalanan antar ruang dan waktu, tapi juga bisa antar dimensi. Yang berarti bisa aja mereka mencoba balik ke timeline sebelum kejadian Google Blitz, mendapatkan kekuatan lama mereka, dan menghentikan kiamat lagi. Teori ini diperkuat karena di adegan terakhir,
Mereka datang ke universe yang baru ini lewat pintu lift di Hotel Oblivion. Jadi mungkinkah lift itu merupakan teleporter rahasia yang selama ini dipakai sama Reginald Hargreaves? Di season 4 juga nantinya bakal terungkap alasan kenapa Sloane gak ada di situ. Padahal dia juga sama-sama kehisap partikel cahayanya pas proses ekstraksi. Kayaknya karakter Sloane juga gak bakal dihilangkan di season selanjutnya, karena tujuan utama Luther saat itu adalah mencarinya. Menurut saya di adegan pembuka ini, pas Sloane membaca buku tentang traveling dengan sampul menara miring Pisa merupakan clue tentang keberadaan dirinya, atau mungkin keberadaan doppelgangernya, yaitu di Italia. Pas dia ngobrol sama Luther, dia juga ngasih tahu tentang keinginannya yang pengen pergi ke sebuah tempat. And I know there are better places out there in the world, and one day I want to see them all. Saya juga penasaran tentang nasib Layla dan Diego, terutama Layla yang lagi hamil. Apakah dia bakalan ngelahirin bayi super? Pertanyaan lain yang masih belum terjawab adalah gimana cara Luther yang tadinya udah bener-bener mati sekarang bisa hidup lagi? Apa mungkin pas Klaus munculin rohnya di Oblivion, dia jadi kena efek mesinnya dan jadi ikutan masuk ke universe baru kayak lainnya? Klaus juga mengejar Luther masuk ke dalam lift berdua, padahal yang lainnya milih jalan yang berbeda. Jadi pasti ada sesuatu di antara mereka berdua yang bakal dijelasin di season berikutnya. Jadi itu saja penjelasan tentang ending The Umbrella Academy season ketiga. Kalau kalian punya teori lain atau mau diskusi, silahkan komen di bawah. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, karena saya juga masih banyak belajar. Like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.